Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibatum wa taba mamsyakum wa tabawatu minal jannati manzilah. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah meskipun kondisi hujan, Allah tetap memberikan kita kemudahan dan juga taufik sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul pada kesempatan malam hari ini, dan kita akan membahas satu sosok yang sosok ini sangat menginspirasi kita semuanya, dan sosok ini barangkali sosok yang kita butuhkan di saat-saat sekarang ini di dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, di dalam keadaan-keadaan yang pancaroba seperti ini. Karena sosok yang akan kita bahas ini memiliki karakter mujabud dakwah. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya selalu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dalam keadaan apapun, minta apapun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diistijabah. Sahabat yang akan kita bahas ini bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Beliau ini masih saudaraan sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah menyebut, hadza khali falyarani imru'un khalahu. Ketika Sa'ad ibnu Abil Waqqas ini datang, Kanjeng Nabi memamerkan, ini pamanku, paman dari jalur ibu. Maka siapa saja di antara kalian, silakan tunjukkan kepada saya pamannya yang mana. Jadi secara nasab sama Kanjeng Nabi ini masih nyambung dari jalur ibunya. Kalau kita melihat hal ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Nabi ini nanti yang didakwai sama Nabi itu macam-macam. Ada orang yang dia pamannya, ada orang yang dia lebih muda dari Kanjeng Nabi, ada orang ketika Nabi di usia 40 tahun, orang yang didakwai itu rata-rata usianya di antara sekitar 20-an. 19, 18, 21. Jadi Nabi ini bisa bergaul kepada siapapun. Nah, berkaitan dengan Sa'ad ibn Abil Waqqas, Bapak Ibu sekalian, hina aslama Sa'ad, ketika Sa'ad ibn Abil Waqqas ini masuk Islam, wa alimat ummuhu islamahu, dan ibunya tahu keislaman Sa'ad ibn Abil Waqqas, ghadibat alaih. Ibunya marah, ibunya nggak terima ketika anaknya masuk Islam. Wa qalat lahu, bahkan mengancam, wallahi la akul wala ashrab. Demi Allah, kalau kamu nggak balik lagi ke dalam agama nenek moyang, saya nggak akan makan, saya nggak akan minum. Wa inni mittu fa innaka ta'iru bi. Sampai saya siap meninggal, kata ibunya. Saya nggak akan makan, saya nggak akan minum sampai kamu balik lagi ke dalam ajaran nenek moyang, dan saya siap untuk meninggal. Ini Pak Joni yang kepanduan orang itu kuat tidak makan berapa lama Pak Joni ya? Hah?
Kalau nggak minum 3 hari toh. Kalau nggak makan 6 hari ya. Kalau nggak bernafas iya. Ternyata ibunya kan tadi sudah bersumpah. Bersumpah saya pokoknya nggak akan makan, nggak akan minum kecuali kamu balik lagi ke agama sebelumnya. Famakathat salasata ayyamin la ta'kul wa la tashrab. Sampai 3 hari ibunya nggak makan dan nggak minum. Wa Sa'dun ala dinihi thabitun. Dan saat Ibnu Abil Waqqas tidak goyah. Dia tetap memeluk agama Islam. La yatazahzah, tidak bisa digoyang. Tsumma ja'aha wa qala laha. Dan saat juga mengancam kepada ibunya, wallahi ya ummah, demi Allah wahai ibuku, lau kana laka mi'atu nafsin, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kharajat nafsan, setiap nyawa itu keluar satu persatu di depan mata kepala saya, ma taraktu hadzal dina abadan, saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Ibunya ngancam nggak mau minum, saatnya juga ngancam, kalau kamu punya 100 nyawa, aku nggak peduli. Cobamu sekali-kali gitu mu, ke istrimu gitu, istrimu ada di sini kan, pas ngambek gitu, saya nggak mau makan, nggak mau minum, berani nggak mu? Iya. Falamma alimat annahu la yarji'a an dinihi qamat ila ta'amihi wa syarabiha. Maka ketika tahu bahwa saat itu tidak bisa diubah pendiriannya, setelah 3 hari akhirnya ibunya makan dan juga minum juga. Karena kalau lewat 3 hari berarti nggak minum, meninggal dia. Meninggal. Nah, itulah mu ya. Perempuan tuh sukanya ngancam-ngancam gitu. Ya Bu ya, ngancam mau pergi, ngancam nggak mau makan gitu. Habis pergi tapi minta dijemput nanti. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati. Nah, saat Ibnu Abil Waqqas ini banyak prestasinya. Di antaranya adalah wa huwa awwalu man araqa damman fi sabilillahi fil Islam. Saat adalah orang yang pertama kali mengucurkan darah di dalam agama Islam. Jadi yang pertama kali melukai musuh di dalam agama Islam itu adalah saat Ibnu Abil Waqqas. Ceritanya bagaimana? Dzalika anna ashaban nabi kanu yatafarraquna fi syi'abi Makkah. Ketika di zaman Syria, zaman ketika Islam itu sembunyi-sembunyi, sahabat-sahabat Nabi itu selalunya berpencar-pencar di dalam lorong-lorong Makkah. Untuk apa? Yastakhifuna bi salatihim 'anil musyrikin. Mereka mencar-mencar itu bersembunyi-sembunyi untuk sholat. Jadi awal Islam itu nggak ada yang namanya orang terang-terangan sholat jamaah, itu nggak ada. Karena kalau ketahuan sholat berarti ketahuan masuk Islam, pasti akan terjadi pembulian. Ima itu dengan kata-kata, ima itu dengan pembulian fisik. Karenanya kemudian sahabat-sahabat Nabi kalau sholat selalunya sembunyi-sembunyi. Nah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi untuk sholat itu, fabainama Sa'dun fi nafarin min ashabi idzaharu alaihim nafarun minal musyrikin fanakaruhum. Ternyata konangan. Kalau kata Pekalongan Info, konangan itu bahasa Indonesianya terkonang. Nah, terkonang. Lagi sholat ternyata ada yang ngonangi, Pak. Ada yang ngelihat dari orang-orang musyrik. Akhirnya kan dikerjain. Nah, ketika dikerjain, itu saat Ibnu Abil Waqqas marah, membela, ya. Apa yang dilakukan oleh saat Ibnu Abil Waqqas? Fadaraba Sa'dun rajulan minhum bifakkin jamalin. Sama saat Ibnu Abil Waqqas, salah satu dari orang musyrik itu dihantam dengan menggunakan rahang unta. Jadi
kayak kepala onta itu, tapi bagian sini dihantamkan di kepalanya. Gara-gara begitu akhirnya orang musyrik ini kepalanya bocor. Karena itu Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali mengucurkan darah di zaman Islam. Karena cerita itu. Jadi posisinya bukan posisi sedang jihad perang, itu bukan gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini kenapa doanya kok diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada doa yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala? Fi kitabi Majma' Az-Zawaid lil Imami Al-Haythami, di dalam salah satu kitab karangan Imam Al-Haythami, menceritakan tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, kondisi umat Islam kan kocar-kacir. Awalnya sudah menang, Kanjeng Nabi sebelum perang padahal sudah mewasiatkan jangan ada yang turun dari gunung Uhud kecuali atas perintahku. Tapi kemudian sebagian besar dari sahabat-sahabat yang di atas gunung itu turun. Kenapa turun Bapak Ibu sekalian? Karena secara logika manusia perang itu harusnya udah selesai. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan, oh sahabat-sahabat kok nggak taat sama Kanjeng Nabi. Saya yakin kalau kita yang diminta untuk jaga gunung, kita juga pasti akan turun. Karena di bawah itu isinya sudah harta rampasan perang, sementara musuh juga sudah pergi, nggak ada yang tersisa. Saat itu orang-orang musyrik dipimpin oleh Khalid ibn Walid, dan Khalid ibn Walid ini sangat cerdik. Setelah menjauh dari gunung Uhud ternyata belok. Ketika belok, sahabat-sahabat Nabi sudah terlanjur turun, akhirnya gunung Uhud dikuasain sama orang-orang musyrik. Nah, siapa yang ada di atas itu kan untuk nembak ke bawah gampang gitu ya. Untuk menembak ke bawah gampang. Akhirnya kondisi umat Islam yang tadinya sudah menang kocar-kacir. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas saat itu berada di situ. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas apa? Azudu anhu fa imma an astashhida wa imma an jua hatta alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika perang Uhud berkecamuk dan kondisi tidak bisa dikendalikan itu, kata Sa'ad, kemungkinan pilihan saya cuma ada dua. Satu, saya akan syahid di sini. Atau yang kedua, saya akan selamat dan saya mau ketemu sama Kanjeng Nabi. Tidak ada pilihan yang ketiga untuk kabur. Padahal pada saat itu beberapa orang juga melarikan diri. Beberapa sahabat juga kabur karena kondisinya sudah tidak bisa dikendalikan. Apalagi ada isu bahwa Kanjeng Nabi saat itu meninggal, terbunuh di perang Uhud. Tapi saat Ibnu Abi Waqqas mengatakan pilihan saya cuma dua itu. Kalau saya selamat, saya mau ketemu sama Kanjeng Nabi. Kalau enggak, biar saya syahid di sini. Lalu, fabainama ana kadzalik. Ketika saya sudah berjanji seperti itu, idza ana birajulin mukhammarul wajhi. Saya melihat ada orang wajahnya itu tertutup. Kayak Abu Ubaidah. Abu Ubaidahnya Hamas. Wajahnya tertutup. Ma'adri man huwa, dan saya nggak tahu orang itu siapa. Tapi yang dilakukan oleh orang ini, orang yang tertutup wajahnya ini, dia nggak pakai pedang, dia nggak pakai tombak, dia nggak pakai senjata tajam. Ketika orang-orang musyrik mau menyerang dia, dia selalunya ambil debu. Debu itu kemudian disebarkan. Ketika debunya disebarkan, orang-orang mundur. Orang-orang musyrik mundur. Kira-kira siapa orang ini? Kanjeng Nabi. Tapi saat Ibnu Abi Waqqas waktu itu nggak tahu orang ini siapa. Sampai kemudian saat ketemu sama Miqdad. Kata Miqdad, kamu dari tadi dicari sama Kanjeng Nabi. Saat Ibnu Abi Waqqas kemudian nanya, di mana Kanjeng Nabi? Lah itu. Orang yang pakai topeng itu, orang yang wajahnya tertutup itu adalah Kanjeng Nabi.
Maka kemudian saat mendatangi Kanjeng Nabi, didudukkan sama Kanjeng Nabi. Setiap ada orang yang mau menyerang, saat kemudian melemparkan senjata tajam, melemparkan tombak atau melemparkan apapun, sambil duduk. Dan di depannya Kanjeng Nabi. Itu kan angel, Pak. Si dongeng oke teman-teman, mana si dongeng teman-teman, kayak aku. Ya, itu posisi lagi cerita dan lagi duduk. Makanya kemudian Kanjeng Nabi berdoa. Apa doa Kanjeng Nabi? Allahumma kata Kanjeng Nabi, Allahumma stajib li Sa'ad. Allahumma saddid ramyahu. Iyyaha Sa'ad, ayyuha Sa'ad fidaka abi wa ummi. Kata Nabi, Allahumma stajib li Sa'ad. Ya Allah, tolong istijabah semua doanya Sa'ad. Karena saat itu ketika mau lempar, dia berdoa, Allahumma sahman armi bihi aduwak. Ya Allah, ini saya melemparkan senjata, mudah-mudahan kena sama musuh. Setiap melempar doa terus, ya Allah ini saya ngelempar senjata, mudah-mudahan kena musuh. Ya Allah saya ini ngelempar senjata, mudah-mudahan kena sama musuh. Karena posisinya memang posisi sulit. Disambi dongeng, disambi ngobrol. Nah, ketika saat doa seperti itu, Kanjeng Nabi ngedoain, ya Allah tolong diistijabah doanya Sa'ad. Ya Allah tolong titiske bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Tepatkan lemparannya Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Jadi itu awal cerita kenapa Sa'ad ibnu Abil Waqqas doanya diistijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi. Ya Allah, istijabah doanya Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Ini pelajaran penting buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Kanjeng Nabi itu ketika dawuh sekali, maka itu dawuhnya itu bisa berlanjut. Kanjeng Nabi cuman dawuh sekali itu aja, ya Allah tolong istijabah doanya Sa'ad. Tapi akhirnya semua doa-doa Sa'ad, kapanpun, dimanapun, itu selalunya diistijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti perlu perhatikan, di mana ada hadis Nabi yang mengatakan, oh dalam kondisi seperti ini, doanya mustajabah, maka itu kita manfaatkan betul-betul. Dalam kondisi safar, dalam kondisi hujan, dalam keadaan puasa, maka itu betul-betul di mustajabah itu. Karena saat Ibnu Abil Waqqas saja doanya mustajabah, itu berkat doanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak pernah bohong. Lalu yang kedua teman-teman semuanya, penyebab doanya saat Ibnu Abil Waqqas itu mustajabah, suatu ketika ruya at-Tabrani fil Awsat min hadithi Abdullah ibn Abbas annahu qala talaitu hadhil ayah inda Rasulillah. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, saya membaca ayat ini di sampingnya Kanjeng Nabi. Ayatnya apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi itu. Yang dimakan apa? Halalan thayyiban. Makan yang halal, makan yang thayyib, makan yang baik-baik. Faqama Sa'ad. Maka Sa'ad kemudian berdiri di depan Kanjeng Nabi setelah baca ayat itu. Wa qala ya Rasulullah. Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, ud'ullaha, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaj'alani mujabad da'wah. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa saya itu semuanya diistijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wasiat Kanjeng Nabi? Qala ya Sa'ad, kalau mau doamu diistijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Kata Kanjeng Nabi, perbaiki makananmu, perbaiki apa yang kamu makan, maka Allah akan mengistijabah doa-doamu.
Walladzi nafsi Muhammad biyadih, kata Kanjeng Nabi, demi Allah, innal abda la yaqdhifal luqmatal harama fi jawfihi. Kalau ada seorang hamba, dia makan satu suap saja dari barang yang haram, ma yataqabbalu minhu amal arba'ina yauman, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Itu kalau satu suap. Kalau korupsi haji, Pak, nah itu padahal cuma satu suap aja, amalnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Wa ayyama abdun nabata lahmahu minasyuhti warriba fannaru aula bihi. Dan barang siapa seorang hamba yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram dan dagingnya tumbuh itu dari riba, maka api neraka lebih pantas untuk dirinya. Jadi resep Sa'ad ibn Abil Waqqas kenapa doanya mustajabah itu salah satunya dia selalunya pilih-pilih apa yang dia makan. Nggak mau makan dari barang yang haram. Nah, barangkali ini hadisnya memang banyak ulama mengatakan hadis tadi itu dhaif. Tapi hadis ini diperkuat dengan hadis-hadis sahih yang secara makna sama. Ada di hadis Arba'in Nawawi itu ada orang pergi safar jauh, lelah, bajunya lecek, kepalanya penuh dengan debu, bajunya juga kotor dengan debu, lalu dia ngangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sama Allah Subhanahu wa taala tidak diistijabah doanya. Gara-gara apa? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Karena makanannya haram. Karena apa yang dia pakai ini juga diambil dari harta yang haram. Maka tidak mungkin diistijabah doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi diperkuat dengan banyak hadis-hadis yang sahih. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penting bagi kita semuanya untuk selalu makan dari barang yang halal. Dari barang yang halal. Kita ini kalau makan dari barang yang halal, doanya mustajabah, mau minta apapun sama Allah itu dikasih. Tapi kalau kita ini gelap mata, pokoknya pengen cepat punya uang, yang haram-haram juga akhirnya kita ambil, kita justru kemudian berdoa untuk dikayakan sama Allah Subhanahu wa taala jadi susah. Karena kita mengkonsumsi dari makanan-makanan yang haram. Pastikan makanan yang kita terima adalah makanan yang halal. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati. Beberapa peristiwa ini menunjukkan bagaimana doanya Sa'ad ibn Abil Waqqas ini diistijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa kalau doanya Sa'ad diistijabah? Yaqulu Sa'ad ibn Abil Waqqas, ijtama'tu ana wa Abdullah ibn al-Jahsh yauma Uhud. Ketika perang Uhud, kata Sa'ad ibn Abil Waqqas, saya berkumpul dengan Abdullah ibn al-Jahsh. Fakhalawna fi nahiyah. Lalu kami menyepi di satu pojokan. Kami berdua menyepi di satu pojokan. Faqala li Abdullah. Abdullah ibn Jahsh mengatakan, "Ya Sa'ad, ala ta'ti fanat Allah Ta'ala." Di pojokan itu Abdullah ibn Jahsh ngasih ide. Gimana kalau kita berdoa sama kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqultu ya Rabb. Maka Sa'ad ibn Abil Waqqas kemudian doa. Doanya begini. Ya Rabb, idza laqitul aduwa ghadan. Ya Allah, kalau saya ketemu sama musuh dalam perang, falaqqini rajulan syadidan ba'sahu. Tolong carikan saya musuh yang paling kuat. Tolong carikan saya musuh yang paling mengerikan. Oh, ini petarung-tarung tuh kayak gitu ya, Om Rud ya. Ngesok sampai nyalek. Dongo ka Gusti Allah, ya Allah tempatkan saya di dapil yang paling sulit. Ya. Hah?
Ya bol. Cok RI apa we? Tempatkan. Carikan saya ya Allah, pertemukan saya ya Allah dengan musuh yang paling sangar. Ya. Fayuqatiluni thumma rzuqni alaihi dhafra hatta aqtulahu wa akhidhu salbahu. Lalu kami berdua bertempur dan saya bisa membunuh dia. Lalu saya ambil harta yang melekat pada dirinya. Karena harta itu sudah menjadi harta rampasan perang. Itu doanya siapa? Doanya Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Temennya kemudian doa Abdullah ibnu Jahash. Doanya apa? Doa temennya adalah, Ya Rob, urzuqni ghadan rajulan syadidan ba'sahu. Tolong ya Allah, pertemukan saya dengan musuh yang sangar. Doanya sama. Dengan musuh yang kejam, dengan musuh yang kuat. Uqatiluhu fika, dan kita berdua bertempur. Fayuqatiluni, dan saya meninggal karena dia. Kalau saat tadi doanya dia yang menang. Kalau Abdullah ibnu Jahash mintanya saya syahid di situ. Saya meninggal di situ. Fayaqtuluni thumma yajda'u anfi wa udhuni. Karena dia ini orangnya sangar, karena orang ini orangnya beringas, lalu dia potong hidung saya dan dia potong telinga saya. Apa ibu sekalian, jenengan nek Pak Ndongo kok kiye ora usah njaluk ironge dipotong, roto angel. Soalnya dhewe roto pesek-pesek sih yo. Nah, kalau Abdullah ibnu Jahash karena dia orang Arab, hidungnya gede, mancung, dipotong penak, Pak. Ya. Potong hidung saya dan dipotong telinga saya. Nanti di akhirat ya Rob, ini masih doanya, kalau jenengan tanya, saya dibangkitkan tanpa hidung dan juga tanpa telinga, saya akan jawab. Karena saya waktu itu berjuang untukmu ya Rob. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Keduanya doanya di istijabah. Abdullah ibnu Jahash ketika ditemukan, tidak ada telinganya dan tidak ada hidungnya dan dalam keadaan syahid. Kata Sa'ad ibnu Abil Waqqas, doanya Abdullah ibnu Jahash lebih baik daripada doa saya. Kira-kira Rut kyo ngesok nek nyalek dongane gini, ya Allah, aku ngesok Pak nyalek. Lurok ke utangan ya Allah, 3 miliar. Terus aku raditi ya Allah. Tapi mau Rut. Ya Allah, luar biasa nih ya Abdullah ibnu. Kata Sa'ad bin Waqqas, doanya Abdullah ibnu Jahash lebih baik daripada doa. Lalu ada peristiwa lain untuk menunjukkan bahwa Sa'ad ibnu Abil Waqqas ini doanya nggak pernah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Sami'a Sa'ad ibnu Abil Waqqas rajulan yaqa'u fi Zubair ibnu al-Awwam wa fi Utsman ibnu Affan wa fi Ali ibnu Abi Thalib. Ini nyuwun sewu. Waktu itu Sa'ad ibnu Abi Waqqas ada perselisihan dengan nama-nama yang tadi disebut, yaitu Zubair ibnu al-Awwam, Utsman ibnu Affan, lalu juga dengan Ali ibnu Abi Thalib. Sempat ada salah paham. Tapi ini sifatnya laki-laki sejati kayak gini. Waktu itu Sa'ad ibnu Abi Waqqas ngedenger ada orang mencaci maki Zubair ibnu al-Awwam, ada orang juga mencaci maki Utsman ibnu Affan, ada orang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Padahal saat itu sedang ada perselisihan dengan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Tapi apa kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas? Kata Sa'ad, ya hadza, hei orang ini, la taqa fi ashabi Rasulillahi wa fi ikhwani. Kamu jangan menghina sahabatnya Nabi dan jangan menghina saudara-saudara saya. Meskipun dalam keadaan berselisih, Sa'ad ibnu Abi Waqqas tetap nggak suka kalau seandainya sahabat-sahabatnya tadi dicaci maki. Tapi orang ini nggak mau dengar. Yang dilakukan sama orang ini, fama sami'ar rajulu minhu wa baqiya ala halihi yaqau fihim. Orang ini terus mencaci maki sahabat-sahabat tadi. Akhirnya saat doa Bapak Ibu sekalian. Doanya saat apa? Fasalla saat rok'atain. Saat kemudian sholat 2 rakaat, summa rafa'a yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit,
yad'u, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala Allahumma sakhton laka wa li auliyaika arini fihi ayatan wa ibratan linnas. Ya Allah, sungguh kurang ajar orang ini. Tolong perlihatkan keajaibanmu ya Allah, agar menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang. Tidak begitu lama dari doanya saat ini, fasallatallahu ta'ala ala rajul jamalan ahwaj. Tiba-tiba datang seekor unta, dan ontanya itu liar. Wa farrosahu, orang itu onta itu kemudian menginjak-injak orang tadi. Thumma ja'alahu tahtahu yadusuhu fi sadrihi, diinjak-injak di dadanya, hatta qatalahu, sampai orang ini kemudian meninggal. Ala syahdin minan nas, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Karena tadi saat Ibnu Abi Waqqas mengatakan, turunkan keajaibanmu ya Allah supaya menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ketika onta tadi nginjak-nginjak itu, orang-orang juga pada nonton. Tidak ada sedikit pun dari doa Sa'ad Ibnu Abi Waqqas yang melenceng. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Sa'ad Ibnu Abi Waqqas ini pernah menjadi gubernur di Kufah. Kufah itu daerah, sekarang mana Pak Haji ya? Irak apa ya? Irak ya, di Kufah. Tiba-tiba ada orang yang ngadu kepada Umar bin Khattab, karena waktu itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Umar, aduannya apa? Aduannya sepele Bapak Ibu sekalian. Sa'ad Ibnu Abi Waqqas itu kalau ngimamin sholat nyebelin. Ya, jadi nggak suka dengan cara ngimaminya Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar ibn al-Khattab fa'azzalahu Umar. Ketika mendengar itu, sama Umar bin Khattab langsung dipecat. Siapa yang dipecat? Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Gara-gara ada aduan satu aja dari rakyatnya. Dan itu aduannya soal sholat, bukan soal korupsi Pak. Ya kan? Bukan soal jalan yang berlubang, bukan. Aduannya gara-gara soal masalah sholat. Berapa banyak itu menteri kita yang dipecat itu di zaman Umar bin Khattab ya. Ya Rabb. Fa'azzalahu Umar. Wasta'mala makanahu Ammar ibnu Yasir. Diganti, yang menjadi gubernur Kufah adalah Ammar ibnu Yasir. Fa'arsala Umar ilaihi. Faqala ya Aba Ishaq. Inna haula yas'umuna annaka la tuhsinu an tusalliya bihim. Maka Umar mengutus orang. Orang itu datang kepada Sa'ad Ibnu Abi Waqqas dan mengatakan, orang-orang mengadu bahwa kamu sholatnya itu tidak bagus. Sholatnya itu orang pada nggak suka. Faqala Sa'ad, amma anni wallahi kuntu usalli bihim sholata Rasulillah. Demi Allah, kata Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, saya itu sholat sebagaimana dulu Kanjeng Nabi juga sholat. Bahkan ditambahi sama Sa'ad, ma akhramu anha, saya nggak nambahin dan saya nggak ngurangin. Dawane iki yo kira-kira padha, rukuke yo kira-kira tumakninae padha, ora tak kurangi, ora tak punjuli. Kok bisa-bisanya kemudian orang ngadukan itu? Faqala lahu Umar, dzaka dzanbika ya Aba Ishaq. Ya, orang-orang ngeluhkan itu ke kamu, kata Umar Ibnu Khattab. Fa arsala ma'hu rajulan ila Kufah yas'alu anhu lam yada' masjidan illa salahu. Lalu Umar bin Khattab juga ngutus orang masuk ke masjid-masjid untuk mendengar langsung, benar nggak bahwa Sa'ad Ibnu Abi Waqqas itu sholatnya nggak bagus. Ternyata banyak orang di masjid itu mengatakan sholatnya Sa'ad bagus. Berarti ini apa? Sa'ad di fitnah. Sa'ad nggak bermasalah dalam sholatnya. Sholatnya bagus, bacaannya bagus, kita juga khusyuk sama Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Tapi utusannya Umar Ibnu Khattab itu ketika datang di masjid, ada orang ngefitnah sama Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Fitnahnya apa? Faqala amma idza nasyattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wala yuqsimu bil sawiyah. Kata orang ini di dalam masjid ngomong sama utusannya Umar bin Khattab, Sa'ad Ibnu Abi Waqqas ini nggak pernah ikut perang. Dan dia ini kalau bagi harta rampasan perang nggak pernah adil.
wala ya'dilu fil qadiyah. Dan kalau mutusin sesuatu itu selalunya juga nggak adil. Kalau bagi harta rampasan perang juga nggak adil, kalau mutusin juga nggak adil. Ngedenger itu saat ngerasa difitnah. Lalu saat berdoa. Doanya apa Bapak Ibu sekalian? Doanya ngeri ini. Faqala Sa'ad, amma wallahi la'adwanna bithalat. Saya akan doakan kamu atas 3 hal. Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya Allah, kalau seandainya hambamu ini bohong, qama riya'an wa sum'atan, dia melakukan itu karena ingin ria. Kalau bahasanya kita sekarang, dia mengucapkan itu karena ingin popularitas gitu ya. Ingin terkenal, ingin viral gitu ya. Ingin viral dan dia bohong. Fa'atil umrohu. Ya Allah, tolong panjangkan umurnya. Wa'atil faqrohu. Dan panjangkan juga kefakirannya. Hidupkan dia dalam keadaan miskin. Wa'aridhu lil fitan. Dan tolong selalunya, ya Allah, orang ini dihadapkan pada fitnah, pada cobaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalam satu kitab, qala rawi al-hadis, ya, dalam satu kitab disebutkan, kata rawinya, kata perawinya, saya ngelihat orang tadi itu, ini apa namanya Pak sini tuh? Alis ya. Alisnya itu sampai menyentuh mata dan warnanya putih. Kenapa alisnya menyentuh mata? Ini menunjukkan bahwa saking tuanya dan warnanya putih. Ya. Qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibri wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuqat yaghmizuhunna. Jadi dia tua, saking tuanya alisnya itu nempel ke mata, dan orang ini selalunya kalau ketemu cewek-cewek mengedipkan mata. Dia Pak Ketua, wes tua, orang dolor berarti kan? Iya. Jadi kalau di jalan ketemu cewek itu selalunya ngedipin mata. Kata orang-orang apa? Orang ini terkena doanya Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Nah Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan bahwa ketika Umar bin Khattab memecat Sa'ad ibnu Abil Waqqas, bukan karena Umar bin Khattab itu tidak suka sama Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Bukan juga karena Umar bin Khattab itu menganggap bahwa kompetensinya Sa'ad ibnu Abil Waqqas itu kecil, nggak bisa ngelola negara, enggak. Karena ketika nanti Umar bin Khattab ditusuk, kan nanti Umar bin Khattab meninggalnya ditusuk. Lalu Umar ditanyakan, siapa yang nanti menggantikan kamu? Umar menyebutkan beberapa nama, dan salah satu nama yang disebut adalah Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Dan nggak mungkin Umar bin Khattab menyebut Sa'ad ibnu Abil Waqqas sebagai calon penggantinya kalau seandainya kompetensinya tidak bagus. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.